Wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini, saya ingin memberikan penjelasan tentang materi kelima, khususnya untuk mata kuliah metode ilmiah, ya. Kita masuk pada pertemuan perumusan masalah dalam penelitian. Saya angkat ini sangat penting untuk Anda pelajari karena ini akan berkaitan dengan bagaimana persiapan-persiapan Anda dalam menyusun proposal penelitian lebih baik sehingga proposal nantinya yang Anda susun itu akan sangat baik. Baik, adik-adik, saya akan mencoba masuk pada bahasan permasalahan dalam penelitian. Jadi, sebelum kita masuk pada rumusan masalah, kita kenali dulu persoalan atau permasalahan yang ada. Apa sih sebenarnya permasalahan dalam penelitian? Ya, permasalahan itu kan muncul di sekitar kita. Kita dekat dengan sumber daya dan banyak persoalan-persoalan serius yang mungkin ada di kalangan masyarakat. Persoalan itu baik kita identifikasi sebagai persoalan ataupun bukan, tapi kalau misalnya kita melihat itu sesuatu hal menarik untuk bisa dikaji, itu menjadi suatu bahasan yang sangat baik untuk menjadi topik penelitian. Oke, permasalahan dalam penelitian itu biasanya penelitian itu muncul dengan adanya masalah yang kita akan carikan solusinya. Jadi ada persoalan-persoalan yang kita carikan solusinya, itu yang akan muncul sebagai suatu penelitian. Masalah itu biasanya dalam pendahuluan itu wajib dituangkan. Jadi masalah itu wajib dituangkan dalam pendahuluan khususnya di latar belakang deh ya. Di latar belakang kita harus mampu membuat step by step dari statement tentang masalah-masalah yang ada di lapangan. Ya khususnya dalam kalimat-kalimat awal di pendahuluan itu kita bisa membuat atau kita bisa menceritakan tentang persoalan-persoalan serius yang dihadapi saat ini yang berkaitan dengan bidang keilmuan kita. Yang berikutnya adalah biasanya dalam pendahuluan itu berisi latar belakang yang dimulai dari hal umum. Ingat, dalam menyusun latar belakang kita harus mulai dari hal-hal yang umum. Katakan, kalau kita ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan kondisi terumbu karang misalnya, kita harus bercerita dulu tentang kondisi terumbu karang secara umum. Baru kita masuk pada hal spesifik yang berkaitan dengan terumbu karang itu misalnya. Apakah dia berkaitan dengan konservasi atau berkaitan dengan hal-hal rehabilitasi misalnya atau yang berkaitan dengan manajemen atau yang berkaitan dengan biodiversity. Jadi persoalan umum dulu ya, adik-adik semua, yang perlu saya tekankan adalah permasalahan dalam penelitian yang ada misalnya dalam pendahuluan itu kita bercerita tentang hal umum. Yang berikutnya adalah biasanya ingat baik-baik dalam hal rumusan masalah ini di permasalahan itu biasanya ada kaitan yang erat sekali antara permasalahan dengan pemecahan masalah ya. Ada persoalan-persoalan yang kita dihadapi yang kita tuliskan dalam pendahuluan latar belakang. Nantinya kita akan bercerita secara umum dulu tentang bagaimana sih sebenarnya permasalahan dalam hal tersebut dan bagaimana pemecahan masalahnya. Itu yang paling umum. Jadi kita kenali masalah yang ada. Kemudian yang berikutnya, biasanya masalah itu muncul di sekitar kita karena adanya persoalan yang belum ditemukan solusinya. Jadi ada persoalan-persoalan yang kita belum tahu sebenarnya. Sehingga orang akan mencari solusi terbaik untuk memecahkan persoalan tersebut ya. Yang berikutnya, masalah dari kehidupan manusia itu ada misalnya saya sudah tekankan di awal tadi bahwa banyak persoalan-persoalan di kalangan masyarakat pesisir misalnya itu ada ya, karena seluruh persoalan yang berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat atau manusia itu pasti ada persoalan di sana, pasti ada masalah di sana, dan itu yang kita bisa lihat sebagai satu objek yang baik, ya. Oke, yang berikutnya adalah ingat bahwa masalah itu biasanya karena adanya ketidaksesuaian antara kenyataan dengan apa yang ada yang kita harapkan. Jadi tidak sesuai antara kenyataan dengan yang harapan yang kita inginkan, sehingga akan muncul persoalan yang ada di sana. Ini yang kemudian kita bisa lihat sebagai suatu topik yang menarik. Oke, yang berikutnya adalah biasanya masalah akan muncul pada saat ini. Ya, misalnya
oke lah sekarang pada saat-saat sekarang kita bisa lihat bahwa kasus corona itu masalah dunia dan masalah dunia ini akan dicarikan solusinya. Ya, kalau kita di bidang perikanan misalnya, saat yang persoalan yang ada sekarang banyak misalnya, apakah dia berkaitan dengan produksi hasil perikanan misalnya, apakah dia berkaitan dengan masalah-masalah kenelayanan misalnya, apakah dia berkaitan dengan masalah konservasi saat ini misalnya, atau kita bisa melihat di samping kondisi yang ada sekarang, kita bisa lihat pemanasan global misalnya, apakah ada kaitannya dengan, apakah berimpak pada kehidupan nelayan misalnya ada keras ombak misalnya, atau misalnya banyak persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat seperti penurunan produksi hasil tangkapan misalnya. Mereka tidak lagi bisa menangkap ikan pada daerah-daerah yang dekat. Atau misalnya dia tidak lagi bisa menggunakan alat penangkapan yang dekat dengan daerah atau rumah mereka. Mereka harus menggunakan BBM yang sangat banyak, harus jauh menuju pada satu daerah penangkapan yang lebih jauh. Itu persoalan yang ada saat ini misalnya. Atau bisa saja adik-adik perhatikan bahwa masalah itu adalah masalah yang lama yang belum dipecahkan solusinya sampai saat ini. Sehingga kita bisa mencari solusi dari persoalan yang lampau yang belum terselesaikan. Atau misalnya ada yang mempunyai prediksi bahwa akan ada suatu persoalan akan masa depan, sehingga dia akan mampu mencari solusi dari persoalan-persoalan masa depan yang akan muncul. Itu bisa saja. Ya, bisa saja. Kalau dia punya kajian yang luar biasa terhadap suatu aspek dan dia berkata bahwa ke depannya akan timbul suatu persoalan yang ada dan persoalan itu bisa dihadapi dan kita akan mencari solusinya sekarang, ya itu bisa saja. Karena apapun yang kita lakukan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada asal dilandasi dengan keinginan yang kuat, itu tidak mustahil kita bisa mendapatkan solusinya. Baik adik-adik, semua saya sudah jelaskan tentang masalah yang akan muncul atau yang ada untuk kita bisa mencari topik-topik penelitian yang menarik. Yang berikutnya kenapa saya banyak menekankan pada persoalan atau masalah-masalah yang dihadapi, karena ini sangat penting untuk mengidentifikasi ide-ide penelitian. Ingat adik-adik, mengidentifikasi ide penelitian itu lebih mudah dari melihat persoalan yang ada. Lebih mudah berangkat dari masalah-masalah yang muncul di lapangan. Ya, ini yang paling penting yang Anda bisa lihat, karena setiap persoalan dan kemudian Anda bisa mencari solusi untuk itu satu ide yang brilian. Oke, saya lanjut ya. Oke, perhatikan. Masalah yang ada itu tidak semuanya dapat dicarikan solusinya. Ingat, semua persoalan atau masalah yang ada di lapangan itu tidak semua kita bisa cari solusinya dengan penelitian. Ya, tidak semua kita cari solusinya dengan penelitian. Karena bisa saja bahwa masalah itu begitu pelik misalnya, atau masalah itu memang tidak dalam jangkauan pemikiran manusia yang saat ini misalnya. Atau misalnya memang walaupun dengan penelitian tidak akan ada solusi yang mungkin bisa tepat misalnya. Ya, kita bisa melihat kondisi yang ada sekarang ini, orang setelah melihat wabah corona yang paling banyak saat ini melanda dunia, itu sampai saat ini juga belum ditemukan satu persoalan atau obat yang mujarab untuk bisa menangkal corona ini sendiri, sama dengan waktu SARS beberapa puluh tahun yang lalu. Itu ya. Oke, kita kembali pada persoalan atau masalah yang ada yang harusnya kita bisa lihat ya adik-adik semua, bahwa masalah yang ada itu tidak semua kita bisa dapatkan solusinya. Namun demikian, kita bisa melihat bahwa ada masalah-masalah yang kemudian itu kita bisa temukan solusi yang baik dengan kriteria. Yang pertama bahwa solusi dari masalah tersebut akan dapat bermanfaat. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau kita lihat bahwa ada persoalan dan kemudian ketika kita pecahkan masalah tersebut, kita akan mendapatkan solusi yang bermanfaat, itu insya Allah kita satu kriteria untuk kita bisa cari solusinya dari persoalan itu. Yang berikutnya yaitu yang kedua adalah adanya dukungan teori yang cukup. Ya, adanya dukungan teori yang cukup. Kita bisa melihat literatur yang relevan dengan itu, kemudian kita pelajari dan kemudian menjadi rujukan kita atau dasar kita untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Ya, adanya rujukan, adanya teori dukungan yang kuat. Jadi teman-teman itu mengambil penelitian yang memang pernah dilakukan oleh orang lain dan
ini yang kita lihat sebagai dasar, ya, melihat penelitian, pengetahuan yang kita punyai, misalnya belajar dari hasil yang telah ditemukan oleh orang lain dan ini menjadi rujukan awal misalnya. Jadi adanya dukungan teori yang cukup. Yang ketiga, suatu tantangan menarik untuk dicarikan solusinya. Biasanya gini, orang-orang melihat bahwa ada persoalan serius dan itu merupakan tantangan untuk dicarikan solusinya. Sehingga memang itu terpacu untuk melakukan itu. Yang keempat, itu akan menghasilkan sesuatu yang baru, up to date, misalnya yang terbaru, yang kemudian itu bisa bermanfaat. Banyak persoalan-persoalan yang kemudian itu bisa kita hasilkan dan memang betul-betul persoalan baru yang akan menjadi nilai manfaat bagi masyarakat umum misalnya. Yang kelima, adanya inovasi yang baik dan bermanfaat. Biasanya kalau ada persoalan dan kemudian kita bisa temukan solusinya, satu solusinya, itu kita bisa menemukan satu inovasi yang bermanfaat di sana. Kemudian yang keenam itu akan lebih baik dan efektif. Jadi ada persoalan lama yang misalnya tidak terlalu efektif, kita bisa temukan satu cara atau pola efektif dan efisien, kita bisa dapatkan. Yang ketujuh, itu kita bisa lihat bahwa persoalan tersebut tidak terlalu bias dan tidak terlalu luas, sehingga memang kita harus bisa melihat bahwa persoalan itu lebih spesifik. Maksudnya spesifik itu lebih dekat dengan persoalan yang lebih pada keilmuan kita dan memang itu lebih pas pada problematika yang lebih spesifik sehingga lebih gampang untuk dicarikan solusinya. Ya, oke. Yang berikutnya yang kedelapan itu memberikan manfaat lahir dan batin. Ini tentu saja, ya tentu saja ini akan sangat penting. Yang kesembilan itu berguna untuk kemaslahatan manusia dan lingkungan. Saya sudah ulang di awal juga tadi bahwa sesuatu yang berguna bagi manusia itu merupakan tantangan yang baik, ya itu terutama bukan hanya manusia tapi juga lingkungan, kemaslahatan lingkungan, ya, sustainability lingkungan itu yang juga baik. Yang berikutnya yang bisa kita lihat sebenarnya di samping persoalan-persoalan atau misalnya kondisi-kondisi yang mendukung untuk menjawab persoalan tadi. Ada dukungan pemecahan masalah yang baik. Maksudnya adalah ketika ada persoalan yang tadi misalnya masalah-masalah yang kita identifikasi kriterianya bagaimana, kita bisa melihat bahwa sebenarnya di samping itu juga ada dukungan untuk memecahkan suatu persoalan atau masalah yang baik. Ada persoalan-persoalan yang ada tadi, kemudian apa dukungan sih sebenarnya untuk bisa memecahkan masalah tersebut? Yang pertama, pengetahuan kapasitas dan kemampuan teori dari peneliti. Jadi seorang peneliti mempunyai kapasitas, mempunyai pengetahuan dan dia mempunyai pengetahuan yang luas tentang hal tersebut dan dia mampu untuk melakukan itu. Jadi kalau misalnya dia mempunyai ingatan yang kuat, pengetahuan yang kuat, kapasitas yang kuat, itu ada punya modal dasar untuk kemudian memecahkan persoalan itu dengan baik. Yang berikutnya, kalau kita bisa lihat adalah waktu yang ada, ya, ketersediaan waktu yang biasanya tersedia untuk memecahkan persoalan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketersediaan tenaga peneliti pendukung. Ya, kita tidak akan mungkin bisa melakukannya sendiri. Kita pasti dibantu dengan orang lain yang kemudian itu bisa menjadi peneliti pendukung. Peneliti pendukung artinya dia yang akan membantu atau tim yang akan kuat yang membantu untuk memecahkan persoalan-persoalan dalam penelitian yang akan kita lakukan. Ya, kalau adik-adik misalnya S1 juga oke, bisa melakukannya sendiri tetapi kemudian juga pasti bentuk bantuan temannya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada atau menyelesaikan penelitian, ya. Oke. Yang keempat, adanya dana yang mencukupi. Ingat, kita tidak akan mungkin melakukan penelitian dengan baik atau memecahkan masalah dengan baik kalau kita tidak punya dana untuk mendukung itu. Kita pasti membutuhkan sarana, prasarana untuk mencari solusi yang ada untuk melakukan penelitian yang ada. Dan ini sangat penting sekali dana yang ada, ya. Dan biasanya kebanyakan kegagalan penelitian kita karena memang kita tidak didukung dengan dana yang kuat untuk mendapatkan dan fasilitas pendukung dalam menyelesaikan penelitian yang kita lakukan misalnya. Yang kelima, dukungan faktor lain. Dukungan faktor lain itu bukan hanya dana, ada faktor sosial, budaya, masyarakat. Itu banyak di masyarakat banyak kita bisa mendapat dukungan-dukungan tersebut. Di samping finansial tentunya. Yang keenam itu ketersediaan data awal. Ingat, ketersediaan data awal itu dukungan untuk pemecahan masalah yang baik. Yang ketujuh, izin dari yang berwenang. Biasanya teman-teman yang ingin melakukan penelitian observasi itu pasti butuh surat izin misalnya dari fakultas. Kemudian setelah itu kita bisa mendapatkan surat izin dari instansi terkait yang berkaitan dengan tema penelitian kita, atau di lokasi penelitian kita harus izin kepala desa misalnya Pak Lurah atau Pak Camat misalnya. Itu ada ini yang menjadi
tambahan dukungan. Kemudian kerjasama atau kolaborasi dengan antar peneliti. Bukan hanya tim peneliti, tapi kita juga membutuhkan kolaborasi dengan tim peneliti yang lain. Itu. Yang kesembilan itu adanya kemauan dan motivasi yang kuat untuk mengungkap masalah tersebut. Ya, adanya kemauan yang kuat. Jadi banyak persoalan, dan itu kalau memunculkan kemauan yang kuat untuk memecahkan persoalan tersebut, itu insya Allah akan bisa diatasi. Yang ke-10 itu dukungan lingkungan yang baik. Dukungan lingkungan yang baik, kemudian atmosfer dari kegiatan-kegiatan kita bisa mendukung kegiatan penelitian kita, itu akan sangat baik. Yang berikutnya dukungan waktu dan kondisi yang baik, ya, dukungan waktu dengan kondisi yang baik. Jadi semua ini ke-11 ini semua adalah dukungan-dukungan untuk memecahkan masalah yang ada di lapangan yang kira-kira kita identifikasi akan melahirkan satu ide-ide penelitian yang baik bagi kita. Oke? Adik-adik semua, saya masuk pada hal spesifik apa itu rumusan masalah. Tadi kita sudah melihat masalah yang ada di lapangan, ya. Masalah-masalah tersebut adalah masalah lokal misalnya, masalah nasional misalnya, masalah global misalnya. Tergantung pada kekuatan kita apa yang sebenarnya kita mau mengambil bagian dari memecahkan masalah tersebut. Tetapi ingat bahwa banyaknya masalah-masalah tersebut itu tidak mungkin kita pecahkan semua. Sekali lagi, kita tidak akan mungkin memecahkan semua persoalan-persoalan yang ada. Yang ada adalah bagaimana cara kita untuk meramu persoalan itu, lebih menspesifikkan persoalan itu sehingga kita bisa mengambil bagian apa yang harus kita lakukan dari perumusan masalah. Sehingga ada dalam bahasan yang namanya perumusan masalah. Karena kita tidak akan mampu mengungkap semua masalah tersebut. Kita harus rumuskan sebenarnya apa sebenarnya yang spesifik dengan kita, dan itu bisa menjadi bagian kita dalam satu penelitian. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu sebenarnya dalam rumusan masalah itu, ingat, rumusan masalah itu adalah titik awal suatu penelitian. Itu yang pertama. Jadi apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah itu titik awal suatu penelitian. Anda tidak akan mungkin melakukan penelitian seperti yang saya jelaskan di awal tadi kalau Anda tidak berangkat dari persoalan atau masalah yang ada. Anda akan melihat bahwa masalah itu wajib atau bagus untuk diteliti. Itu titik awalnya. Yang kedua, itu poin terpenting dalam memulai penelitian. Ya, poin terpenting. Yang ketiga, itu pertanyaan-pertanyaan penting yang ingin dijawab dalam penelitian. Jadi rumusan masalah itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan. Uraian-uraian pertanyaan yang harus dijawab. Jadi ada pointer-pointer pertanyaan di dalamnya. Dia titik awal, pointer, dan yang paling penting adalah pertanyaan-pertanyaan yang penting yang akan dijawab dalam penelitian. Rumusan masalah itu dirumuskan dari masalah yang harus diidentifikasi, dipilih, dan dibatasi. Ingat. Kita identifikasi masalah, saya sudah awal tadi jelaskan bahwa begitu banyak persoalan yang ada, masalah yang ada. Tetapi kita harus identifikasi masalahnya. Kita pilih, tidak semua kita akan bisa selesaikan. Apalagi dengan hanya penelitian S1, tidak mungkin kita mau selesaikan yang banyak. Nah, kita pilih dan kemudian kita batasi. Setelah kita batasi, baru kita tentukan topik spesifik untuk memulai penelitian. Yang berikutnya adalah rumusan masalah itu merupakan titik acuan untuk menyusun tujuan. Ingat, kalau Anda sudah menemukan suatu rumusan masalah, Anda mudah untuk mendapatkan tujuan penelitian. Yang berikutnya, Anda mudah untuk mengajukan hipotesis. Ingat, saya akan jelaskan nanti di hipotesis bahasan berikutnya, bahwa hipotesis itu adalah merupakan kesimpulan awal sebelum kita melakukan penelitian. Tapi untuk melakukan itu, kita wajib rumuskan suatu persoalan yang ada sehingga itu menjadi acuan untuk pengajuan hipotesis. Kemudian mudah kita menganalisis data, ya, menganalisis data, dan yang paling akhir adalah menyusun hasil dan kesimpulan dengan baik karena persoalan-persoalan sudah dibatasi. Oke, yang berikutnya. Tolong diperhatikan, apa sih sebenarnya tujuan perumusan masalah? Ada 4 yang saya stressing ya dalam tujuan perumusan masalah. Yang pertama itu meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya ataupun dasar untuk penelitian selanjutnya. Jadi ada dasar penelitian sebelumnya yang kita lakukan, ya, itu jadi dasar ya untuk memecahkan penemuan tersebut. Dan kemudian juga untuk penelitian selanjutnya. Jadi ini yang harus menjadi titik persoalan. Jadi tujuan perumusan masalah itu merupakan meletakkan dasar kita. Itu dasar basic dari memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya, ya. Atau misalnya ada penelitian yang belum tuntas, itu bisa kita dapat, ya. Atau misalnya dasar untuk penelitian selanjutnya. Jadi saat ini dan selanjutnya. Kemudian yang kedua itu untuk memudahkan mengajukan hipotesis dan analisis data dan kesimpulan. Seperti yang saya bilang tadi.
Ya, itu tujuannya. Yang kedua, memudahkan pengajuan hipotesis, analisis data dan kesimpulan. Yang ketiga, itu memenuhi keinginan sosial tentu. Ya, jadi ada persoalan di lapangan, ada persoalan di masyarakat. Kalau kita rumuskan masalahnya, kita identifikasi, kemudian kita batasi dan kita teliti, itu merupakan apa ya? Kita bisa memenuhi keinginan sosial yang ada. Karena persoalan-persoalan yang ada bukan hanya persoalan eksak, tapi persoalan sosial yang ada di masyarakat itu juga butuh untuk kita teliti. Oke, kemudian menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Ini jelas, menyediakan sesuatu bermanfaat itu merupakan tujuan dari perumusan masalah. Oke, adik-adik semua, bagaimana sih cara merumuskan masalah? Ini yang paling penting. Jadi, banyak persoalan yang ada, kita sudah identifikasi kriterianya, sudah bagaimana, sudah urutannya, sudah dengan yang paling penting saat ini adalah bagaimana merumuskan masalah. Artinya menyusun rumusan masalah dalam proposal penelitian. Ya, yang pertama, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Ingat baik-baik, saya ulang sekali lagi. Dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Jadi pointer-pointer pertanyaan seperti yang saya ulang tadi, yang saya bahas yang di awal. Yang kedua, rumusan hendaknya jelas dan padat. Jangan bertele-tele. Ya, rumusan hendaknya padat dan jelas. Itu yang paling penting. Setelah kita buat, itu harus padat dan jelas. Yang berikutnya, fokus pada variabel yang diteliti. Lebih spesifik dia. Baik misalnya pada variabel independen maupun dependen, itu akan ada. Yang berikutnya, rumusan masalah harus berisi implikasi data yang akan memecahkan masalah. Jadi nanti ada implikasi data yang ada, ya, implikasi data yang ada. Kemudian rumusan masalah itu merupakan dasar untuk membuat hipotesis. Ya, jadi caranya ini. Saya akan step by step sebentar menguraikan bagaimana menyusunnya. Tapi yang jelas bahwa kelima uraian ini adalah cara untuk merumuskan masalah. Oke, saya lanjut. Ada satu contoh yang akan saya berikan kepada Anda semua bagaimana menyusun pointer dalam meramu suatu rumusan masalah. Satu contoh untuk rumusan masalah di teman-teman untuk di bidang perikanan, khususnya di kayak budidaya, manajemen sumber daya atau kelautan misalnya. Yang pertama, apakah metode yang baik dalam meningkatkan produksi rumput laut? Ini. Ya, ada persoalan dari persoalan rumput laut misalnya penurunan produksi. Sehingga misalnya dalam merumuskan masalah kita bisa membuat satu pointer dari apakah metode yang baik dalam meningkatkan produksi rumput laut. Ini pertanyaan, Dek. Ya, ini contoh-contoh rumusan masalah dalam bidang perikanan, khususnya misalnya dalam budidaya atau manajemen sumber daya. Apakah metode yang baik dalam meningkatkan produksi rumput laut? Itu satu. Yang kedua, misalnya apakah kualitas perairan dapat mempengaruhi pertumbuhan produksi rumput laut? Ini pertanyaan spesifik yang ada untuk merumusan masalah. Contoh rumusan masalah ini, Dek. Kemudian yang ketiga, faktor lingkungan apa yang dapat mempengaruhi pertumbuhan rumput laut? Ini sudah mulai spesifik, Dek. Jadi tadi apakah ada metode misalnya atau apakah ada kualitas perairan yang baik untuk menunjang atau mempengaruhi pertumbuhan rumput laut. Yang berikutnya, faktor lingkungan apa sebenarnya yang mempengaruhi pertumbuhan rumput laut? Oke. Yang berikutnya, seberapa besar kisaran konsentrasi lingkungan tersebut untuk mendukung pertumbuhan rumput laut? Ini sudah lebih spesifik dan ini bisa menjadi satu ide judul penelitian yang baik, ya. Jadi ini salah satu contoh untuk teman-teman misalnya di manajemen sumber daya, ya. Oke. Saya tambah lagi untuk teman-teman di penangkapan ikan misalnya, ada pertanyaan dalam rumusan masalah yang diurai misalnya, apakah metode penangkapan mempengaruhi jumlah hasil tangkapan? Ini pertanyaan, ya. Jadi memang urutan-urutan pertanyaan yang ada. Atau misalnya, metode apa saja sih yang efektif untuk melakukan hasil tangkapan yang selektif? Ini. Metode apa yang efektif untuk meningkatkan melakukan hasil tangkapan yang selektif? Itu kan. Yang ketiga yang kita bisa jadikan sebagai rumusan masalah, apakah jenis umpan dapat mempengaruhi hasil tangkapan? Ini semua. Yang berikutnya, apakah lama waktu penangkapan mempengaruhi hasil tangkapan perikanan gillnet? Ini contoh-contoh spesifik yang kita bisa ambil sebagai satu rumusan masalah. Oke, saya kasih contoh lain lagi, saya tambah lagi. Apakah faktor fisik lingkungan seperti arus dapat mempengaruhi penyebaran terumbu karang? Ini untuk teman-teman oceanografi, teman-teman kelautan misalnya, manajemen sumber daya. Apakah faktor fisik lingkungan seperti arus dapat mempengaruhi penyebaran terumbu karang? Ini. Atau pertanyaan yang berikutnya, apakah konsentrasi nitrat dapat mempengaruhi blooming Dinoflagellata? Ini, phytoplankton Dinoflagellata ya. Itu. Apakah konsentrasi nitrat atau fosfat misalnya. Kemudian seberapa besar si nitrat di lautan itu dapat memacu blooming phytoplankton? Ini pertanyaan.
Yang berikutnya, apakah salinitas mempengaruhi penyebaran fitoplankton di daerah estuari? Ini. Kalau memang kita bisa teliti, ya kita akan dapatkan satu solusinya. Oke. Bagian akhir, saya akan melihat atau membatasi rumusan masalah yang ada, bagaimana caranya untuk membuat rumusan masalah. Tadi sudah ada contoh-contoh, dan sekarang adalah tahapan-tahapannya, ya. Ingat bahwa rumusan masalah itu sangat penting untuk membuat pendahuluan, ya, karena di pendahuluan ada dua yang paling penting, latar belakang dan perumusan masalah, misalnya di sana. Oke, untuk beberapa teman-teman juga bisa mengambil hipotesis nantinya, tapi nanti kita akan bahas tersendiri untuk hipotesis. Saya bilang tadi ada banyak persoalan yang ada banyak masalah yang ada. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah. Saya tekankan ulang lagi, mengidentifikasi masalah. Ya, jadi kita pointer dulu, masalah-masalah apa. Tidak semua masalah bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan yang spesifik dan itu relevan sekali dengan keilmuan kita, dengan program studi kita, dengan pengetahuan kita. Kemudian setelah kita identifikasi, yang berikutnya adalah kita pilih atau kita batasi. Kita ambil satu atau dua saja, Dek. Nggak usah ambil semua. Apalagi misalnya menyelesaikan skripsi. Nggak usah mau semua persoalan dihadapi. Nanti tua, nantinya belum jadi sarjana. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya itu kita merumuskan, ya, setelah kita pilih, kita batasi, kita rumuskan. Pointer-pointernya kita rumuskan. Karena ingat bahwa identifikasi dan pilih masalah itu nanti kita akan buat dalam latar belakang. Nanti pada dalam penyusunan proposal kita akan mempelajari bagaimana menyusun latar belakang yang baik. Tapi yang jelas bahwa latar belakang yang baik itu berisi poin-poin masalah secara umum dan spesifik yang ada di masyarakat dan relevan dengan apa yang akan kita teliti dan kita uraikan dengan jelas, didukung dengan pendapat yang ada sebelumnya dari hasil jurnal atau dari buku-buku atau dari informasi yang dipercaya yang lainnya. Kita susun dalam latar belakang. Jadi poinnya saya ingatkan sekali lagi di latar belakang itu kita mengungkap persoalan umum dari apa yang akan kita lakukan penelitian tersebut. Jadi persoalan-persoalan umum itu misalnya kalau pertumbuhan rumput laut, kita ambil dulu tentang rumput laut, apa itu rumput laut, kemudian bagaimana produksinya, kenapa bisa menurun, yang menyebabkan penurunan itu apa saja. Kemudian ketika misalnya kita dapatkan bahwa yang menyebabkan penurunan adalah misalnya serangan hama dan penyakit atau metode yang kurang baik, kita urai semua di dalam. Tentunya bukan hanya pikiran kita, tetapi kita masukkan pendapat orang lain yang berkaitan dengan itu, yang relevan dengan itu, karena banyak jurnal, Dek, banyak buku, banyak hasil penelitian, laporan penelitian yang mengungkap informasi tersebut. Dan sekali lagi ingat, saya bahas dalam pertemuan ketiga yang lalu tentang etika penulisan karya ilmiah. Jadi tidak boleh kita main contek sembarangan. Kalau kita ambil dalam latar belakang, kita masukkan pendapat dia dan kita harus cite dia, kita harus masukkan dalam apa? Dalam daftar pustaka. Apa yang telah kita ambil dari pendapat orang lain. Kemudian dari masalah tadi, kalau kita sudah rumuskan, baru kita masuk dalam perumusan masalah. Jadi semua pointer dalam masalah tadi itu kita bisa ajukan, kita bisa buat dalam pendahuluan. Ingat, sebenarnya gini, Dek, dalam proposal ada 3 bab. Yang pertama pendahuluan, yang berikutnya tinjauan pustaka, yang terakhir itu adalah metode penelitian. Yang paling susah dan kalau kita mau pikir sebenarnya adalah dalam proposal itu yang menguras tenaga dan pikiran kita itu di pendahuluan, Dek. Kenapa? Karena dalam pendahuluan itu kita mengidentifikasi masalah. Kita buat semua persoalan-persoalan yang ada, yang spesifik, dan kita ambil dari pikiran kita, kita padu dengan pikiran orang lain, dan kita tuangkan dalam latar belakang yang baik. Karena latar belakang yang baik adalah latar belakang yang ditunjang oleh informasi akurat yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Oke, saya lanjut yang berikutnya, perumusan masalah. Nanti tadi yang saya bilang setelah kita rumuskan baru kita buat dalam subbahasan tersendiri, ya. Saya bisa kasih spesifikasi ya. Oke, tolong diperhatikan. Contoh masalah real yang kita bisa bahas dalam rumusan masalah. Yang pertama misalnya, adanya produktivitas rumput laut di Sulawesi Tenggara rendah misalnya atau menurun sejak tahun 2019 sampai saat ini. Jadi kita bisa melihat, ya, persoalan saat ini itu terjadi penurunan produksi rumput laut misalnya, dan itu rendah sejak 2019. Mulai kita identifikasi masalahnya, ya. Kita identifikasi masalah yang ada. Pertama, apakah faktor bibit yang kurang baik? Kita mulai identifikasi deh, ya. Pointer-pointer sudah mulai jalan, kita mulai lihat.
Yang pertama, apakah faktor bibit yang kurang baik? Kemudian yang kedua, apakah metode yang kurang sesuai? Ini. Kemudian yang ketiga, apakah kualitas yang jelek? Yang kemudian ketersediaan nutrisi yang kurang baik kan dia? Atau misalnya manajemen budidaya yang kurang baik. Semuanya ini bisa menjadi judul penelitian, tetapi kita tidak akan mungkin mengambil semuanya. Ya sampai tua kita tidak akan bisa selesai ya satu kalau mau ngambil semuanya. Sehingga kita lihat dari persoalan 5 ini, kita melihat mana yang akan kita stressing, mana yang akan spesifik kita lihat, mana yang akan spesifik menjadi tujuan penelitian kita, menjadi tema penelitian kita. Sehingga katakanlah itu yang kita katakan dengan pembahasan masalah, pembatasan masalah. Saya ingat katakan lagi, dari persoalan-persoalan kita sudah identifikasi tadi, kita batasi. Apa sih sebenarnya yang akan kita teliti? Katakanlah yang akan kita teliti adalah metode yang kurang baik. Karena misalnya kita setelah kita lihat di lapangan, ingat ya, saya ulang sekali lagi, mengidentifikasi masalah itu tidak hanya kita lakukan di atas kertas, tetapi juga kita harus turun lapangan, diskusi dengan masyarakat. Apa sih sebenarnya persoalan yang dihadapi, Pak? Apa yang ada sekarang, kenapa sampai produksinya bisa menurun, Pak? Apakah ikan itu yang menyerang rumput laut, Pak? Atau misalnya metode, atau misalnya kualitas lingkungan yang jelek? Itu yang kita. Kalau misalnya semua kita ambil, walaupun ini menjadi judul penelitian, kita spesifikan apa yang kita mau lihat. Kalau katakanlah misalnya, ternyata rumput laut yang ada itu diserang oleh hama ikan yang banyak muncul misalnya. Itu hasil diskusi dengan masyarakat. Karena masyarakat merasakan bahwa terjadi penurunan drastis karena banyak ikan-ikan yang menyerang rumput laut. Berarti yang kita bisa batasi adalah kita ambil metode yang kurang baik. Sekali lagi, setelah kita batasi, kita ambil metode yang kurang baik. Ini menjadi spesifikasi penelitian yang akan kita lakukan. Kita sudah mulai temukan satu cara, ya, metode yang kurang baik. Oke. Setelah itu kita menentukan apa metode budidaya yang dilakukan saat ini oleh masyarakat. Yang pertama misalnya long line. Kemudian yang berikutnya adalah kurungan misalnya. Yang berikutnya adalah metode lepas dasar. Metode pengaturan alat misalnya, atau bahannya yang kurang baik. Kita identifikasi semua metode yang ada, kita bisa lakukan. Oh ternyata ada satu model metode yang baik misalnya, itu kurungan. Kurungan yang apa? Ada yang adalah kurungan apung misalnya, untuk menjaga rumput laut agar tidak terhindar dari serangan hama. Kita sudah mulai spesifik deh, ya. Setelah kita dapatkan, kita mulai coba untuk menemukan judul penelitian. Ingat, kita akan coba melakukan penelitian dengan menggunakan metode proteksi. Itu salah satu hasil yang setelah kita identifikasi sehingga muncul perumusan masalah yang ada. Yang apakah metode kurungan dapat meningkatkan produksi rumput laut? Ini sudah mulai pertanyaan, ya. Ini rumusan masalah deh muncul. Apakah metode kurungan dapat meningkatkan produksi rumput laut jenis tertentu misalnya? Karena dari identifikasi masalah tadi kita sudah mulai batasi. Yang berikutnya, bagaimana sih sebenarnya jumlah bibit dan waktu panennya? Yang berikutnya, bagaimana efektivitas penggunaan metode tersebut? Ini menjadi rumusan masalah, ya. Oke, setelah ini mulai kita dapat spesifikasinya. Judul kita dapatkan, rumusan masalah kita dapatkan. Misalnya salah satu contoh judulnya, ya. Sebelum saya tentukan judul yang tadi, saya tetapkan dulu. Saya jelaskan dulu apa itu judul, ya. Ingat, judul. Judul adalah bagian awal dari penelitian. Itu pintu gerbang penelitian. Itu judul. Oke? Yang berikutnya, disusun setelah ada pembatasan masalah. Ada pembatasan masalah tadi, baru kita bikin judul. Jangan judul dulu, baru kita batasi masalahnya. Itu terbalik. Yang paling penting adalah setelah kita nemukan pembatasan masalah, baru kita buat judul. Ya, supaya judulnya bisa lebih baik. Oke, yang berikutnya, pernyataan. Ya, judul itu biasanya pernyataan. Singkat, maksimal 20 kata lah. Jelas, padat, mencerminkan variabel yang akan diteliti. Biasanya judul orang bilang itu standing alone deh ya. Maksudnya, judul itu bisa berdiri sendiri dan kalau kita baca sendiri, kita bisa mengerti. Ya, kita bisa mengerti apa sih maksudnya judul itu setelah kita lihat. Ya, oke. Sebaiknya tidak diawali dengan kata kerja. Usaha meningkatkan, enggak. Itu bukan judul penelitian yang baik. Ya. Oke, yang baik adalah misalnya dengan studi atau dengan kata-kata yang baik. Itu penetapan judul. Sehingga kalau kita lihat ini perhatikan baik-baik, tadi ada masalah, ya, kita identifikasi masalahnya, saya batasi lagi, ada pembatasan masalah, kita rumuskan masalahnya dan kita tentukan judulnya. Langkah kelima dan itu yang utama. Ingat yang kelima dan utama, judul. Masalah yang ada,
Kita identifikasi, ada batasan, kita rumuskan, dan kita munculkan satu judul penelitian. Oke? Oke. Sehingga saya bisa kasih beberapa contoh judul yang baik dari contoh-contoh persoalan yang ada. Yang pertama, pengaruh penggunaan kurungan apung rumput laut terhadap pertumbuhan rumput laut Capapicus alvarezi. Ini satu judul, Dek. Tadi sudah ada rumusan masalahnya, kita bisa lihat. Atau misalnya yang kedua, judul yang kedua, efektivitas penggunaan kurungan apung dalam meningkatkan produksi rumput laut Capapicus alvarezi. Ya, efektivitas penggunaan kurungan apung dalam meningkatkan produksi rumput laut. Yang ketiga, perbandingan produksi rumput laut Capapicus alvarezi antara metode kurungan, apung, dan long line. Ini 3 judul. Tinggal kita milih. Ya, batasannya sudah ada tadi. Ini salah satu contoh untuk mendapatkan judul yang baik. Oke. Ada satu statement yang Anda harus ingat. Ya, kita sudah begitu banyak persoalan yang kita hadapi, Dek. Tapi kita harus identifikasi masalahnya dan kita rumuskan, kita batasi dan kita rumuskan. Ingat, umumnya rumusan masalah yang baik, ya, dengan identifikasi yang baik itu akan melahirkan judul penelitian yang baik. Dan judul penelitian yang baik kita akan dapatkan dan kita bisa lakukan penelitian itu dengan baik. Ini yang paling penting Anda pahami. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan untuk materi kelima ini. Terima kasih, dan saya berharap ini akan menjadi menambah wawasan, pengetahuan bagi kita semua, dan semoga ini bisa memberikan nilai manfaat dan ibadah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.